jangkau lebih dekat. Hai Nepal, tentunya di sore hari di hari Rabu ini bareng gue GG, tentunya di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Dan di Cerita Kopi tentunya kita bakalan ngundang komunitas-komunitas paling inspiratif yang ada di Sumatera Barat tentunya. Nah, kali ini kita lagi bareng komunitas Berbagi Nasi Padang. Halo Abang. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, kata pepatah nih Bang, tak kenal maka tak sayang maka tak jadian, kayak gitu. Tapi kita nggak mungkin jadian kali ya. Kita jadi adik kakaan, ya kayak gitu. Nah, boleh perkenalkan dulu abangnya siapa namanya, kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Yuda. Saya bersama kawan saya di sini namanya Ihsan. Kami dari Berbagi Nasi Padang. Oke, Berbagi Nasi Padang. Tentunya kesibukan dari abangnya sendiri selain dari komunitas ini apa aja sih Bang sebenarnya? Kesibukan sehari-hari? Kalau saya lagi kuliah Iya. di UNAN. Jurusan apa dan semester berapa sih? Teknik Elektro. Iya. Semester 10. Wow, semester 10. Wow, keren. Tapi nggak apa-apa Bang. Nggak usah malu. Semoga kedepannya abangnya bisa diberi kemudahan. Amin. Wah, cepat wisuda juga kali ya Bang. Amin. Kalau abangnya sendiri, kesibukannya sekarang gimana? Saya maba. Oh, maba? Iya. Demi apa abangnya maba? Enggak. Kebetulan ada usaha aja. Oh, usaha kecil-kecilan Iya. gitu kan ya. Iya. Dan juga tadi kita juga sempat kenalan Apple dan juga nggak enak rasanya kalau kita nggak berkenalan dengan komunitas dari Berbagi Nasi Padang. Nah, boleh diceritain komunitas ini kayak gimana sih sebenarnya, Bang? Sebenarnya Berbagi Nasi Padang itu bukan sebuah komunitas atau organisasi atau lembaga apapun. Kita itu cuman sebuah perkumpulan doang yang berawal dari berempat orang. Sekarang alhamdulillah udah lumayan ramai. Kita itu reborn sebenarnya, melanjutkan perjuangan dari pendahulu kita gitu. Iya. Berbagi Nasi Padang itu sebenarnya 2013 itu udah berdiri sama yang dulu. Tapi Allah berkehendak lain, mereka vakum. Oh gitu. 2016, terus 2019 alhamdulillah kita reborn lagi gitu sampai sekarang. Oke, begitu. Nah, tentunya untuk setiap komunitas yang gabung, komunitas ini, orang-orang yang bergabung ke komunitas ini kan tempatnya, itu pasti kayak ada ya apa sih yang mendorong dari abangnya sendiri dulu deh. Apa sih yang mendorong abangnya sendiri untuk tertarik dan bergabung ke komunitas ini kayak gitu? Kebetulan kalau saya emang suka aksi-aksi sosial atau apa gimana. Terus lihat-lihat juga kan di medsos udah banyak juga orang-orang berbagi apa. Terus ya menarik aja. Oh, menarik aja. Berarti timbul dari ketertarikan dengan komunitas ini. Berarti udah ini mungkin selaras dengan hobi abangnya, jadi langsung join aja kayak gitu kali. Kalau Bang sendiri kayak gimana Bang? Sebenarnya sih pengen menambah teman satu. Sama satu lagi ya pengen ya ngurangin kegiatan-kegiatan yang nggak perlu kayak zaman-zaman dahulu lagi. Iya, benar. Udah itu aja. Oke, gitu. Berarti lebih mencari kesibukan yang lebih produktif lagi kali ya. Produktif lagi. Iya, benar. Positif. Benar. Nah, tentunya kalau dari sebuah komunitas pasti nama menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas. Kenapa sih namanya dikasih dengan Berbagi Nasi Padang? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering. Iya. Sebenarnya Berbagi Nasi Padang itu tergabung dalam sebuah komunitas se-Indonesia, namanya itu Berbagi Nasi. Jadi Berbagi Nasi itu ada di setiap kota. Kalau di Jakarta namanya Berbagi Nasi Jakarta. Iya. Kalau di Bandung namanya Berbagi Nasi Bandung. Nah, karena di Padang namanya Berbagi Nasi Padang.
banyak yang salah kaprah yang dibagiin itu nasi padang doang. Oh, kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya kita terima apa aja sih, semua iya terima apa aja yang nggak cuma nasi padang aja. Jadi nasi padang itu memfokuskan ke nama daerah. Oh, kayak gitu. Berarti lebih benar-benar apapun yang segala jenis bentuk makanan itu ditampung Caranya juga kan? bisa. Oh, kayak gitu. Berbagai Terserah, macam. iya. Oh, bebas berarti ya. Berbagai arti juga bisa. Iya. Berarti Nepal juga dan teman-teman yang lain di luar sana mengira awalnya nasi padang ini benar-benar pure nasi padang Iya, aja. iya, Oh, gitu. Ternyata ini tuh nasi padang itu adalah tempatnya karena di Padang, jadi karena berbagi namanya di nasi Padang, gitu. Kayak gitu. Dan untuk biasanya kalau komunitas dan organisasi biasanya ada nih yang namanya tanggal berdirinya. Gitu. Tanggal berdiri dari komunitas ini sendiri itu tanggal berapa sih sebenarnya? Kalau tanggal berdiri sih kita nggak tahu Iya. kapan. Tapi kalau tanggal reborn-nya kita tanggal 24 Januari 24 Januari 2019. 2019. Oke, benar. Dan juga sebenarnya untuk cerita berdirinya selain dari untuk kan ini soalnya udah reborn-nya nih. Ya. Kayak gitu. Cerita berdiri kenapa sih bangkit lagi nih berbagi nasi Padang di 2019 ini kayak gimana sih sebenarnya, Pak? Itu berawal dari saya yang pulang dari rantau. Kebetulan saya tamat SMA langsung cabut pindah ke Bandung. Iya. Terus 2019 balik ke Padang. Terus ya karena Bosan. masih meraba-raba Iya. Kota Padang lagi kan. Iya. Teringatlah dulu di Bandung pernah ikut kegiatan seperti itu. Jadi hubungilah beberapa teman yang punya power lah. Iya. Power dalam tanda kutip di Padang yang bisa mengumpulkan massa banyak. Kita ngumpul waktu itu berempat. Ya ngobrol-ngobrol yuk bikin kegiatan kayak gini, kayaknya di Padang belum ada. Terus ya udah, alhamdulillah seminggu kemudian kita langsung aksi yang pertama. Waktu itu dari berempat orang yang pertama langsung ngumpul aksi itu ada 20 orang lebih, nasinya itu hampir 200-an. Oh, kayak gitu. yang Oh, terkumpul. ramai juga ternyata. Iya. Iya. Oh, iya benar Ya, banget itulah. kata Abang. The power of sosmed Medsos itu itu benar-benar banyak yang positifnya sebenarnya. Iya, tapi tergantung dari kita Iya, sendiri kita kan ya, yang- mau itu melakukan hal yang positif atau negatif, Betul. tergantung dari kitanya. Gitu. Dan juga kan setelah reborn nih, ada yang namanya pasti ada yang namanya struktur dari komunitas, struktur dari berbagi nasi Padang sendiri ada juga nggak sih sebenarnya? Kalau untuk strukturnya nggak ada. Alhamdulillah kita nggak pakai struktur. Jadi kita tuh cuman kumpulan orang-orang yang Ingin berbagi. suka mencari kesenangan dalam berbagi gitu. Jadi dengan berbagi kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Iya. Jadi kita itu nggak ada struktur, nggak ada aturan, nggak ada rekrutmen. Jadi lu mau ikutan, ayo ikutan. Kita nggak ada aturan, nggak ada apa-apa, yuk ikutan. Oke gitu. Tapi ada nggak sih Kak Bang sebenarnya yang dituakan yang di dalam organisasi ini sebenarnya? Nggak ada sih. Ada. Apa emang pure Ya, seberapapun sama, umur ah. kita tetap sama di sini. Dia gitu. mau dari masih sekolah, mau kita ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, ada yang kerja pun ada, yang bapak-bapak ibu-ibu juga ada gitu. Oh, Jadi sama oke. aja gitu. Jadi manggilnya di dalam grup itu Pak Bu banyak kan gitu. Oh, memang kecil juga Pak Bu juga apa Iya. Kayak gitu. Menghargai aja. Oke, dan juga selain itu latar belakang ada nggak sih latar belakang orang-orang yang gabung ke komunitas ini tuh selain dia sebutkan tadi ada yang lain juga nggak sih? Dokter pun ada, Ada. Yang Dokter. calon dokter. calon dokter gitu, guru. Iya. Mereka tiap minggu ikutan keliling gitu, keliling pakai motor, cari orang-orang Iya. yang mau kita kasih. yang makanan dikasih gitu. makanan. Oke, benar banget. Nah sekolah pun juga ada, masih SMA gitu. Oke, dan untuk base camp atau tempat ngumpulnya dari komunitas berbagi nasi Padang sendiri itu di mana sih sebenarnya, Bang? Dulu sebenarnya kita ngumpul ya, titik kumpul. Iya. Titik poinnya aja. Itu biasanya di Masjid Masjid Raya. Raya. Iya. Sekarang kan kena pandemi, Iya. nggak boleh ngumpul di sana.
terus pindah kita ke tempat saya gitu di Joni Anwar ini gitu. Oh, di Joni Anwar. Oke. Benar banget. Dan balik lagi nih cerita kita sama sebelumnya, berarti ke abangnya sih aku lebih spesifiknya. Jadi karena tujuan benar-benar yang mendasari kayak benar-benar harus lebih produktif lagi. Terus apalagi sih sebenarnya tujuan yang benar-benar tujuan dan ngelihat Kota Padang misalnya kayak gimana atau gimana? Buat saya? Iya. Sebenarnya sih, ya itu sih. Karena sebenarnya di Padang itu udah masih banyak loh di orang yang tidur di emperan, yang nggak makan seharian pun pernah kita ketemuin. Pas kita kasih makan mereka langsung makan, langsung alhamdulillah ya deh udah dikasih makan gitu. Ya itu sih yang pengen, ya kita tuh mencari kesenangan itu dari sana gitu. Jadi dengan berbuat kayak gitu jadi ada kepuasan batin sendiri lah. Iya benar banget. Keren banget sih. Dan juga kalau berbicara tentang berbagi, siapa sih di dunia ini orang yang nggak mau berbagi? Kayak gitu nggak kali ya? Dan juga kalau yang hal-hal lucu misalkan dalam berbagi nasi ini ada nggak sih Bang sebenarnya? Kejar gila. dikejar orang gila. Ada juga ternyata dikejar sama orang gila. Iya. Terus apalagi selain dari yang itu? Ya. Hal-hal menyenangkan yang banyak. Oh banyak. Ori lebih seneng banget. Pas istilahnya. zaman politik kita yang sering disangka Oh iya. tim sukses gitu. Iya. Nah, padahal pas zaman politik kita sangat sering menolak Keras. bantuan dari paslon. Iya, pasangan pejabat yang mau mencalon kayak gitu kali ya. Bener banget. Nah, Nepal, nanti kita bakalan ngebahas dan ngulik-ngulik seputar komunitas berbagi nasi Padang. Tapi kita iklan dulu dan jangan kemana-mana.